Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Safaat Huda. Ya, kali ini kita akan membahas dasar-dasar pengetahuan. Ya, sebelumnya ingin mengingatkan kembali terkait dengan pengetahuan ya. Kita sudah membahas di video sebelumnya apa itu pengetahuan dan apa itu ilmu ya. Masih ada yang ingat? Ya. Oke. Eh, Mana yang lebih luas ya? Kita mengingatkan kembali. Mana yang lebih luas? Pengetahuan atau ilmu? Ya, yang lebih luas itu adalah pengetahuan karena pengetahuan itu segala sesuatu yang diketahui. Jadi segala sesuatu yang diketahui yang didapatkan dari eh, hasil empiris ya, dari kebenaran logika begitu. Jadi semua yang kita ketahui itu merupakan pengetahuan ya. Seperti itu. Nah, sedangkan ilmu itu adalah ilmu pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem ya, menurut metode tertentu. Itulah kenapa eh, metode ilmiah itu dia dikatakan sebagai langkah-langkah yang digunakan untuk menyusun atau membuktikan kebenaran ilmu ya, kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, seperti itu ya. Itu jadi untuk mengingatkan kita kembali terkait dengan apa itu pengetahuan. Lanjut ya. Nah, pengetahuan itu dimulai dari rasa ingin tahu ya, sedangkan kepastian itu dimulai dengan ragu-ragu. Oke. Ya, artinya kita juga ketika ingin eh, memiliki pengetahuan, tentu kita memiliki rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu itulah yang mendorong kita untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu. Ya, ini sebenarnya juga merupakan konstruktivis atau konstruk atau landasan dari bagaimana kita berpikir itu ada tahapannya begitu ya, ada belief, ada habit ya, ada doubt, ada inquiry. Nah, itu adalah tahapan-tahapan berpikir gitu, sehingga proses pemikiran itu memang salah satunya ya tadi didapatkan dari keraguan-raguan itu. Dengan kita ragu, maka kita akan mencari kepastian dan itu nanti akan menjadi sebuah pengetahuan ya, seperti itu. Maka itu menjadi hal yang penting begitu di dalam proses kita di dalam proses kita memikirkan atau ingin tahu, sehingga itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, selanjutnya pengetahuan itu dikembangkan itu karena satu terkait dengan bahasa, yang kedua terkait dengan pikiran. Jadi maka sebenarnya itulah kenapa orang-orang yang berdiskusi, orang-orang yang menggunakan bahasa yang baik, yang orang-orang yang menggunakan pikiran, nalarnya bagus, itu posisinya dia akan semakin luas pengetahuannya gitu. Jadi ini menjadi hal yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan, sehingga ya salah satu caranya ketika kita ingin memiliki pengetahuan yang luas, maka kita harus berbahasa dengan baik dengan pikiran ya, artinya kita bertukar pikiran, berdiskusi gitu kan, menyuarakan hasil pikiran-pikiran kita gitu. Nah, dengan komunikasi. Jadi sebenarnya antara bahasa dan pikiran ini sebenarnya satu paket gitu ya, untuk mengembangkan begitu pengetahuan itu sendiri ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita bahas adalah terkait dengan penalaran kegiatan berpikir untuk menemukan kebenaran. Ya, jadi
nalar-nalar itu ya kegiatan berpikir ya untuk menemukan kebenaran. Ya intinya ketika kita berpikir kita ingin tahu dan kepastiannya untuk kebenaran itu menjadi hal yang dituju begitu. Nah, ini ada ciri-ciri penalaran. Nah, nanti terkait dengan satu pola berpikir logika, kita sudah bahas terkait dengan logika kemarin. Logika itu sebuah fakta yang terjadi begitu. Lalu kalau analitik itu terkait dengan menguraikan suatu pokok bahasan ya dengan bagian-bagiannya gitu diuraikan secara detail dan lengkap gitu. Jadi merupakan hasil kajian ya dari sesuatu yang menjadi pokok bahasan. Nah, perasaan itu merupakan suatu penarikan kesimpulan yang tidak berdasarkan penalaran. Nah, ini berbedanya nih. Makanya itulah kenapa laki-laki dan perempuan itu tingkat perbedaannya salah satunya di sini, di perasaan. Laki-laki itu lebih dominan logika, kalau perempuan itu dominan perasaan. Maka kalau perempuan diajak bernalar terkadang nggak mau pusing gitu ya, seperti itu, lebih mengedepankan perasaan. Jadi akhirnya mungkin jatuhnya baper gitu. Jadi pengetahuannya harus dikuatkan oleh seorang laki-laki yang bersifat logika. Itulah kenapa salah satunya Allah juga menyandingkan ya, memasangkan antara perempuan dan laki-laki karena saling melengkapi nanti seperti itu. Ya, kalau perasaan dia tidak berdasarkan penalaran, ya, tidak berdasarkan hasil pemikiran gitu. Ya, next ya. Oke. Nah, sumber pengetahuan dalam penalaran itu adalah rasio dan fakta. Perbedaannya, rasio itu adalah pemikiran ya, menurut akal sehat ya. Fakta pun sebenarnya sama gitu ya, posisinya keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, jadi yang memang terjadi juga gitu. Jadi memang di sini sumber pengetahuan itu yang memang bisa dilihat gitu, yang bisa ditangkap oleh panca indera gitu. Jadi kalau misalkan posisinya dia imajiner begitu, tidak bisa dilihat gitu, bahasan-bahasanya itu sebenarnya bukan merupakan sumber pengetahuan begitu ya. Berbeda lagi, nanti ada kajian yang berbeda. Nah, selanjutnya rasionalisme adalah paham yang mengembangkan bahwa rasio adalah sumber kebenaran. Nah, ini nih kita sering mengatakan kamu mah orangnya nggak rasionalis gitu ya. Nah, ketika seperti itu mengatakan bahwa ya posisinya adalah dia selalu mengedepankan rasio, jadi mengedepankan akal pikiran yang sehat begitu ya. Jadi memang ini menjadi hal yang perlu kita perhatikan ya di dalam proses mengembangkan pengetahuan. Nah, di pengetahuan juga ada di sumber pengetahuan yang lain nanti ada cara berpikir yang empirisme. Nah, empirisme itu paham yang menyatakan bahwa fakta yang tertangkap lewat pengalaman manusia merupakan sumber kebenaran. Nah, jadi empiris itu sejatinya secara sederhana boleh kita definisikan pengalaman yang ditangkap lewat panca indera kita. Jadi indera perasa, indera pembau, indera pencium gitu ya. Nah, itu lewat indera-indera itulah ya yang didasarkan lewat pengalaman itu manusia dijadikan sebagai sumber kebenaran gitu. Nah, itu nanti mengkonstruk otak untuk menghimpun data-data gitu, sehingga nanti posisinya
pengetahuan-pengetahuan yang di dalam otak itu berkembang. Karena kan kalau misalkan kita lihat juga terkait dengan empiris sebenarnya masuk ke apa namanya berpikir kognitif gitu ya, berpikir kognitivisme gitu ya, berpikir kognitif yang C1, C2, C3, C4, C5, C6 itu ya salah satunya didasari dari proses pengetahuan ini gitu, yang dilandasi dari empirisme kan, mulai dari pengetahuan, pemahaman, aplikasi. Nah, bagaimana mungkin kalau misalkan kognitif itu tidak didasari dari pengetahuan ya kan? Nah, maka berantai gitu, pengetahuan itu didasari dari berpikir empiris gitu kan, sumber pengetahuannya dari empiris, maka rasionalisme, empirisme atau rasio gitu ya, itu merupakan pokok penting di dalam proses berkembangnya otak manusia, kognitif itu gitu. Nah, tentu juga nanti implikasinya ke sikap, ke apa namanya psikomotorik ya, dan efektif gitu. Itu ke situ nanti. Nah, maka orang yang memiliki pengetahuan luas, orang yang memiliki tingkat rasio, tingkat empiris gitu, yang banyak, itu akan mengakibatkan si pemilik otak tersebut ya, itu pengetahuannya sangat amat luas, sehingga di dalam proses kehidupannya itu bisa dibantu dengan pengetahuan yang sudah didapat begitu ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada di logika. Nah, ada dua jenis cara penarikan kesimpulan, yakni logika deduktif dan logika induktif. Nah, ini biasanya terkait dengan proses-proses penalaran ya. Logika, lanjut ya. Nah, kita akan membahas logika deduktif dan induktif ya. Apa yang sudah terfikirkan ya terkait dengan logika deduktif dan induktif? Sudah? Lanjut. Nah, deduktif itu adalah aliran pemahaman untuk pemecahan masalah menggunakan rasio atau daya nalar dalam upaya memperoleh pengetahuan yang benar. Jadi ini rasional ya, rasionalisme. Nah, sedangkan penalaran deduktif ini alur berpikir dengan menarik kesimpulan mulai dari yang umum menuju kepada hal yang khusus menggunakan pola pikir silogisme. Mungkin kalau yang sudah mengerti, sudah paham terkait dengan silogisme, ini pengambilan kesimpulan dengan cara deduktif. Jadi intinya deduktif itu dari yang umum ya, dari pernyataan-pernyataan dari kesimpulan umum ditarik ke khusus begitu ya. Nah, ini ada contohnya. Nah, yang pertama premisnya, semua orang suatu saat mati, ya kan? Premis mayor. Nah, Andi adalah orang, premis minor. Kesimpulannya, maka Andi akan mati. Nah, penalaran-penalaran seperti ini ya, ini disebut penalaran deduktif gitu ya, dimana dari umum ya, kan semua orang di sini kan semua orang suatu saat mati gitu ya. Nah, ini kan semua gitu, masih umum gitu ya, semua orang gitu. Nah, di premis minornya Andi. Nah, orang itu kan banyak punya nama. Nah, ini spesifikasinya namanya adalah Andi. Nah, maka kesimpulannya maka Andi akan mati. Itu ya contoh penalaran deduktif yang bisa kita nanti kembangkan di dalam rangka untuk pengetahuan. Nah, di induktif, nah ini ya, ada penalaran induktif, suatu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum berdasarkan pengamatan-pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Nah, ini kebalikannya. Kalau deduktif tadi terkait dengan umum ditarik ke khusus, nah kalau induktif dari khusus ke umum gitu ya, dari khusus ke umum. Nah, ini ada contohnya, ada logam tembaga, logam besi, logam aluminium jika dipanaskan bertambah panjang, ya kan? Nah, itu kan khusus tuh ya, logamnya khusus, tembaga, besi, aluminium, ya kan? Jika dipanaskan bertambah panjang, khususnya tuh ya. Nah,
kesimpulan, semua logam jika dipanaskan akan bertambah panjang. Nah, jadi posisinya dari yang khusus-khusus itu 3 jenis ya, tembaga, besi, aluminium. Ya. Nah, disimpulkan bahwa semua logam jika dipanaskan akan bertambah panjang. Bisa seperti itu ya. Ya, seperti itu. Tadi empirisme sudah ya. Nah, syarat ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Nah, tadi kita berbicara terkait dengan pengetahuan. Nah, sekarang ini terkait dengan ilmunya. Nah, yang pertama itu adalah objektif ya. Objektif itu apa ya namanya? Jelas gitu, konkret gitu. Ada yang dikaji gitu ya. Jadi kalau misalkan di biologi, ini kajian biologi objektif ya kan, itu kan ada objeknya ya kan, makhluk hidup, tumbuhan ya kan, dan segala sesuatu yang hidup. Terus misalkan kalau geografi itu kan terkait dengan apa, dataran ya, bumi begitu. Terus wilayah ya, negara begitu ya, letak ya, titik apa namanya, lintang utara ya, terkait dengan struktur-struktur yang ada di bumi begitu. Nah, jadi eh, seperti itu. Nah, metodis ini caranya itu apa ya, sudah menggunakan cara gitu untuk penentuannya, karena kan kemarin kita sudah membahas terkait dengan pengertian ilmu, jadi dia sudah ada sistem atau caranya gitu ya kan. Cara bagaimana mengambil apa namanya, keilmuannya begitu ya, bagaimana mengambil keilmuannya dalam tanda petik, posisinya di sini adalah agar proses yang didapat itu benar-benar apa namanya, benar-benar ada dan tercakup ya di dalam kajian-kajian yang sudah ditentukan tentunya begitu ya. Jadi terkait metodis ini nanti seperti itu. Nah, selanjutnya sistematis. Nah, sistematis ini ya jelas ya. Jadi langkah-langkahnya tertata gitu ya, tersusun dengan baik gitu. Kalau misalkan di dalam metode ilmiah gitu ya, mulai dari misalkan apa, ada merumuskan pertanyaan, menyusun kerangka teori, hipotesis, lalu apa namanya, eksperimen, mengumpulkan dan mengolah data begitu, lalu nanti ada kesimpulan, lalu dipublikasi gitu. Nah, sistematis seperti itu. Lah, universal ini ya sifatnya luas gitu. Jadi maksudnya berlaku untuk semua. Itulah kenapa ilmu-ilmu yang ada itu artinya prosesnya bisa bisa dikaji kembali oleh para ahli gitu ya, bisa dilakukan kembali, bisa di cross check, bisa disempurnakan begitu, karena kajiannya juga universal dan aturan-aturannya biasanya sudah ada begitu, sistematika prosesnya seperti apa. Ya, universal itu kan kajiannya umum banyak gitu, jadi berlaku untuk semuanya juga seperti itu ya. Oke ya, next. Nah, ini ada kriteria metode ilmiah. Nah, kriteria metode ilmiah kan, metode ilmiah itu kan untuk apa ya, langkah yang sistematis atau langkah-langkah yang disusun yang digunakan untuk membuktikan kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, ini yang tadi saya kemukakan. Nanti di akhir kita akan membahas itu terkait dengan langkah-langkah metode ilmiah. Nah, di kriteria metode ilmiah ini ada kriteria satu berdasarkan fakta ya. Ya jelas. Jadi tadi kan di awal terkait dengan fakta, ada rasionalis dan empiris. Rasionalis dan empiris itu kan sebenarnya kan posisinya adalah melihat dengan fakta konkret jelas gitu, sudah terjadi. Nah, metode ilmiah itu harus seperti itu. Jadi kalau misalkan kita juga misalnya melakukan penelitian di laboratorium, maka itu kan kita melihat misalkan meneliti misalkan bakteri, virus gitu kan, jamur.
itu kan kita melihat secara detail misalkan, atau misalkan kita meneliti terkait dengan penisilin gitu ya, apakah bermanfaat untuk misalkan menghambat pertumbuhan jamur begitu ya, maka itu kan di lab itu kan di fakta kita melihat gitu ya seberapa efisien gitu kan, berapa milimeter gitu ya kandungan penisilin yang nanti mililiter berapa mililiter untuk misalkan menghambat menghambat pertumbuhan bakteri sekian luas milimeter gitu ya. Nah, itu kan posisinya seperti itu. Jadi kita berdasarkan dengan fakta. Nah, bebas dari prasangka selanjutnya. Nah, ini. Jadi di metode ilmiah salah satunya adalah kriterianya bebas dari prasangka. Nih, prasangka itu kan belum pasti ya, belum dilihat, hanya menduga-duga. Nah, di dalam metode ilmiah yang digunakan sebagai dasar nanti untuk pembuktian ilmu pengetahuan itu tidak bisa prasangka-prasangka gitu ya. Tidak bisa hanya menduga-duga, karena sifatnya ilmu pengetahuan itu adalah real, pasti gitu, seperti itu. Menggunakan prinsip analisis. Nah, ini menggunakan prinsip analisis, jelas ya. Prinsip analisis itu kan posisinya kan menguraikan pokok bahasan secara detail gitu, dikaji gitu, diuraikan satu persatu gitu. Jadi kalau misalkan tadi bakteri misalkan bakterinya apa, nah diuraikan tuh pokok bahasan bakteri itu didetailkan. Misalkan bakteri yang mau kita ambil misalkan bakteri Escherichia coli. Nah, Escherichia coli itu perkembangbiakannya, anatominya ya kan, tempat tinggalnya, komunitasnya, habitatnya begitu. Lingkungan yang dia tempati seperti apa. Nah, itu prinsip analisis tuh di situ fungsinya. Jadi dengan detail mengungkapkan pokok bahasan kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah penelitian yang tentu dilandasi dari metode ilmiah gitu ya. Nah, selanjutnya menggunakan hipotesis. Nah, hipotesis ini jawaban sementara. Nah, jawaban sementara yang dilandasi atau didasarkan ya kan berdasarkan fakta ya, berdasarkan fakta. Artinya fakta di sini dilakukan oleh para ahli gitu ya, yang berdasarkan penelitian. Artinya nanti ada teori yang relevan begitu, lalu nanti ada teori-teori atau definisi-definisi yang dikumpulkan setelah misalkan observasi begitu. Nah, itu dasar landasan dari hipotesis. Karena kan hipotesis kan jawaban sementara. Apakah misalkan kalau misalkan tadi kan hipotesis bisa benar bisa salah ya kan, posisinya seperti itu. Maka misalkan tadi terkait dengan penisilin dan bakteri, apakah misalkan hipotesis pertama penisilin itu menghambat bakteri ya kan, dan hipotesis kedua penisilin tidak menghambat bakteri. Nah, itu hipotesis gitu. Nah, hipotesis jawaban sementara ya. Dan itu harus diuji kebenarannya seperti itu. Menggunakan ukuran yang objektif ya, jelas ya. Jadi jangan sampai tidak objektif gitu. Jadi peran peneliti itu meneliti dengan real apa adanya, jangan sampai ada kepentingan-kepentingan di dalam proses metode ilmiah yang kita lakukan tahap per tahapnya. Karena kalau sudah ada subjektivitas begitu di dalam proses metode ilmiah, itu sedikit banyak nanti itu akan mempengaruhi proses atau hasil dari penelitian yang dilakukan. Nah, ketika itu terjadi ya, maka sudah tidak relevan atau sudah tidak valid lagi gitu hasil yang sudah ditemukan gitu ya, seperti itu. Nah, lalu menggunakan teknik kuantifikasi ya. Kuantifikasi itu terkait dengan ukuran-ukuran kualitas ya, kuantitas gitu, kuantitatif gitu. Jadi langkah-langkahnya terukur gitu ya.
proses-prosesnya dapat divalidasi gitu. Jadi terkait dengan itu pengukurannya gitu ya, metodenya yang digunakan, proses analisisnya sehingga terkuantifikasi dengan baik gitu ya. Itu ya, jadi kriteria metode ilmiah ini ada 6 yang saya bahas. Nah selanjutnya kayak nah ini ada sarana berpikir ilmiah, ini ada bahasa, matematika, statistika. Ini merupakan hal yang saling berkaitan nih antara bahasa, matematika, dan statistika ya. Matematika tanpa bahasa jomplang ya. Bahasa tanpa matematika jomplang. Begitupun matematika tanpa statistika jomplang juga gitu ya. Karena posisinya statistika itu merupakan cabang dari matematika yang apa namanya membuat proses-proses hasil penelitian ya, hasil berpikir ilmiah kita mulai dari metode ilmiah itu menjadi terukur gitu. Nah, ya kan proses statistika itu kan mulai dari pengumpulan data, analisis ya. Itu semuanya ada di statistika gitu. Kuantifikasi tadi itu di statistika tuh. Ya, mulai dari misalkan tingkat validitas ya, reliabilitas ya, bagaimana data ini dikatakan valid atau tidak, ada ukurannya, sampelnya berapa begitu ya. Itu merupakan yang dipelajari, sebaran datanya seperti apa, mean, modus ya kan. Nanti ada interkuartil lagi begitu posisinya ya. Nah, kriteria-kriteria di statistika ini merupakan menjadi ukuran di dalam proses berpikir ilmiah gitu. Jadi nanti hasilnya itu bisa bisa dipakai karena sudah terukur gitu. Sudah terukur seperti itu. Nah, ini ada the scientist method, scientific method. Ini ada mulai dari ask question, make an observation, make a hypothesis, tadi sudah ya, conduct your experiment, ya buat eksperimen gitu ya, melakukan gitu ya. Lalu ada draw conclusion gitu, draw conclusion, jadi menarik kesimpulan. Lalu report your result. Nah, di ask question seperti biasa kita melakukan pertanyaan-pertanyaan begitu. Misalkan tadi pertanyaan terkait dengan, oke lah saya kasih contoh yang lain, misalkan terkait dengan kita melihat kejadian di lapangan, ada ada sungai warnanya hitam, lalu banyak ikan yang mati. Nah kita lakukan prosesnya kita bertanya gitu dengan rasa ingin tahu, kok kenapa ya gitu, kenapa seperti itu, kenapa warnanya hitam lalu ikan mati gitu ya. Nah itu berasal dari pertanyaan itu. Nah selanjutnya setelah kita melihat secara real gitu, nah selanjutnya kita melakukan observasi. Nah observasi di sini kita melakukan pengamatan dengan detail ya, mulai dari sungainya tercemar seperti apa, warnanya seperti apa, ikan apa saja yang mati begitu ya, jumlahnya berapa, apakah ada faktor lain yang menyebabkan ikan itu mati. Nah itu posisinya seperti itu ya. Jadi semuanya diobservasi, semuanya dikaji gitu, semuanya dilihat ya. Nah selanjutnya adalah setelah kita mengkaji seperti itu, they make hypothesis gitu, I think gitu. Oh ya, setelah dikaji begitu dengan posisinya tadi misalkan sudah mengetahui ya, maka kita
melakukan hipotesis. Hipotesisnya adalah membuat hipotesis. Membuat hipotesisnya adalah salah satunya karena dia ada positif dan negatif. Yang positif adalah ada hubungannya limbah dengan kematian ikan. Yang kedua, tidak ada hubungan antara limbah dengan ikan yang mati. Nah, itu seperti itu, sederhananya saja seperti itu. Nah, selanjutnya melakukan eksperimen. Nah, eksperimen ini ya posisinya bisa dilakukan di rumah gitu ya, bisa dilakukan di rumah dengan misalkan bak begitu ya. Kita lakukan eksperimen, misalkan ada ikan-ikan kecil ya, ikan apa ya yang kecil ya, ikan misalkan ikan apa kalau yang kecil-kecil tuh apa ya namanya, julung-julung ya, apa ikan yang kecil lah itu ya. Nah, yang ditaruh di ember, di bak begitu ya, lalu diberikan limbah, misalkan limbahnya katakan air sabun atau misalkan air atau yang sudah ada ulinya begitu. Nah, itu diberikan misalkan kandungan misalkan mulai dari 10%, 30%, 50% sampai 100%. Yang satunya itu tidak diberi atau bahasanya tidak diberikan air tapi tadi polutan atau misalkan limbah gitu ya, seperti apa. Nah, seperti itu diambil datanya ya, dilakukan eksperimen gitu, ada perubahan atau tidak. Nah, seperti itu. Dilihat data-datanya, diambil data-data kuantitatif dan kualitatifnya sehingga nanti itu merupakan sebuah data yang nanti dikaji lewat statistik ya, dihitung sehingga nanti mendapatkan kesimpulan ya. Nah, draw conclusion. Nah, ini draw conclusion terkait dengan tadi tuh. Setelah kita melakukan eksperimen, kita melakukan kesimpulan. Jadi kesimpulan-kesimpulan terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Oh, ternyata nih dari data ya, misalkan ikan yang diberikan limbah gitu ya, misalkan tadi diberikan oli gitu ya, misalkan tadi kita memakai oli untuk pencemarannya gitu ya, limbah-limbah yang bau gitu. Nah, karena warnanya hitam kan sungai. Nah, misalkan mati itu dengan kadar 10%, 30%, 50% sampai 100%. Biasanya 100% mati. Nah, maka ternyata ada tuh hubungannya. Nah, ketika ada hubungannya itu draw conclusion. Jadi kesimpulannya langsung ditulis gitu ya. Ada kesimpulan ya, ada kesimpulan. Kesimpulannya didapatkan bahwa hipotesis yang positif diterima gitu, karena tadi dari berbagai eksperimen sudah didapatkan hasil ternyata memang karena limbah begitu ya, seperti itu. Nah, selanjutnya report your result. Report your result di sini ya publikasi. Nih, publikasi sebenarnya bisa juga dilakukan dilakukan di sekolah. Kalau misalnya kita sebagai peserta didik, siswa begitu ya, kita ditempel di mading begitu ya, atau misalkan kalau kita sebagai peneliti, researcher atau misalkan dosen ya bisa di jurnal-jurnal ya, baik internasional, lokal atau yang terindeks Sinta 1 sampai Sinta 6 begitu ya, karena posisinya nanti itu akan menjadi angka kredit juga begitu. Dan kalau misalkan nanti untuk siswa bisa dapat penghargaan dan lain-lain nanti untuk menambah khazanah proses pemikiran yang ilmiah begitu ya, seperti itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan dasar-dasar pengetahuan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe ya, atau share jika bermanfaat ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.